Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kawan-kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di malam hari ini teman-teman. Untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency kali ini teman-teman ya. Kalau kita lihat market cap yang mewakili sekitar 2 juta something altcoin ya teman-teman ya. Di sini mengalami penurunan sekitar 20 ya 10 sampai 20 miliar teman-teman, karena tepatnya kali ini berada di area 1,59 triliun dolar. Bitcoin dominance masih sama, Fear and Greed masih sama, belum ada perubahan teman-teman. Dan kalau kita lihat price daripada harga Bitcoin di sini terlihat sangat jelas ya. Bitcoin berada di area 41.000 something sampai di area 42.000 something ya. Pergerakannya di range harga tersebut teman-teman ya. Konsolidasi dulu sebelum dia mendapatkan momentum yang dimana bisa membawa presentasi harganya jauh lebih tinggi lagi. Mantap jiwa ya. Dan di sini kalau kita lihat untuk altcoin sendiri teman-teman, di sini ya sama ya, merah merona-rona teman-teman ya, alias meronta-ronta ini kalau kita lihat, kecuali Shiba nih. Shiba masih dalam kondisi yang cukup performa meskipun terjadi retracement atau koreksi juga teman-teman ya, karena memang dia menyentuh di level zona supply ya kan, makanya ada bantingan harga ke bawah kembali gitu loh, karena udah menyentuh di level 11 ya. Dan kalau kita lihat teman-teman ya, untuk Atom, Bitcoin Cash dan Uniswap teman-teman di sini masih menunjukkan performa yang cukup positif ya. Tapi mayoritas lah 90% dalam kondisi yang sedang mengalami koreksi. Nah, kali ini teman-teman ya ada sedikit informasi yang cukup menarik, dan statement ini mungkin saya setuju teman-teman, antara Coinbase dan Binance ya, antara Coinbase dan Binance ya, mungkin ini yang akan membawa sesuatu hal yang cukup besar juga gitu teman-teman. Oke, kita bahas ya. Nah, jadi di sini ada tweetan terbaru tentang Bitget Price teman-teman, yang dimana jelajahi kemungkinan tak terbatas dengan Bitget Real Estate-nya. Nah, properti impian Anda hanya dengan sekali klik beli atau jual dengan mudah, dimana dunia adalah pasar Anda ya. Jadi kalian bisa melihat nih atau kunjungi market real estate daripada Bitget Price teman-teman. Nah, semoga saja teman-teman real estate daripada Price ini juga mampu berkembang, Pybrisnya juga mampu berkembang, Hybrisnya mampu berkembang gitu teman-teman. Semoga saja ya ketika proyek ini mampu berkembang, tidak menutup kemungkinan harga daripada Bitget Price juga akan mengikuti volatile, harga yang cukup menarik nantinya seperti itu. Dan syukur-syukur nanti juga tentang exchanger Bitget Price-nya juga bisa mengalami apa ya, perubahan yang cukup signifikan dengan adanya upgrade UI-nya. Semoga saja seperti itu teman-teman, dan semoga saja peer to peer exchange-nya juga mengalami presentasi presentasi pengguna yang cukup mantap. Harapannya kan seperti itu, dan semoga saja kedepannya antara peer to peer exchange Bitget Price dengan exchangernya Price teman-teman itu dikolaborasikan aja, daripada memiliki aplikasi terpisah. Lebih baik dijadikan satu kan lebih enak gitu ya kan. Mantap jiwa. Nah, kali ini datang dari Sofia Zamolo teman-teman, di mana dia nge-tweet nih antara Bong dengan Bryce ya. Jadi Bryce ya bagan mengikuti pola yang sama seperti bagan Bong. Nah, bersiaplah karena Bryce harga akan meroket. Amin. Semoga saja teman-teman. Nah, kalau kita lihat ya dari segi gambaran chart Bryce ini dalam time frame weekly ya, yang dihasilkan oleh orang ini atau di screenshot oleh orang ini ya teman-teman, di mana Bryce chartnya kalau kita lihat sebenarnya kalau dalam time frame weekly memang dia terlihat sangat menurun drastis teman-teman, sangat-sangat menurun drastis. Sama overall dengan altcoin lainnya ya, juga mengalami hal yang serupa. Dari all time high-nya sampai saat ini penurunannya juga cukup drastis juga gitu teman-teman. Nah, ketika dikolaborasikan dengan pola Bong dalam time frame weekly ya seperti ini teman-teman, dari harga Bong tertinggi ya kan dia turun ya, habis itu landai teman-teman, bisa dikatakan ya sleeping alligator lah untuk dari chart daripada Bong ini ya teman-teman. Karena kalau kita lihat ya, kenapa saya bilang sleeping alligator, karena di sini dari harga tertinggi dia turun habis itu candle kecil cukup banyak, habis itu boom naik. Nah, boom kenaikan daripada Bong ini
tidak luput dari Binance juga sebenarnya gitu loh ya. Kalau kita lihat daripada Bryce sendiri dari harga tertinggi dia masih ada pergerakan gelombang naik turunnya teman-teman, dan akhir-akhir ini dia membuat pola agak sleeping alligator cuman belum terlalu panjang. Habis itu dia ada recover naik sampai di range harga 27291 beberapa hari yang lalu ya. Dan kalau kita lihat teman-teman ya, hal ini ada salah satu komentator yang cukup menarik dan saya setuju ini dengan salah satu komentator ini teman-teman ya. Nah yang dimana dia mengomentari salah satu tweetan ini teman-teman, saya cukup setuju yang dimana Bong Inu terdaftar di atas Coinbase Exchange dan Binance yang mengubah data. Nah jika Bitget Bryce terdaftar di bursa ini pada saat-saat penting, hal itu dapat mengubah masa depan Bitget Bryce. Saya setuju teman-teman ya dengan statement ini ya. Ketika Bitget Bryce ini mampu terdaftar di platform Coinbase dan Binance teman-teman dalam range waktu nggak terlalu jauh, dan ketika harga Bitcoin, altcoin ini dalam kondisi performa yang positif teman-teman, tidak menutup kemungkinan harga daripada Bitget Bryce juga akan mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan juga gitu teman-teman. Tapi perlu kalian catat teman-teman ya, pump and dump ini akan selalu terjadi. Ingat ya, ketika Bong terdaftar di platform Binance ya kan, ketika ada announcement harganya naik luar biasa ya kan. Nah setelah naik di situ ada penurunan harga karena apa? Ada sebagian orang yang ambil untung dalam momen ini. Nah jadi saran dari saya teman-teman ya, ketika Bitget Bryce ini nanti entah kapan dia mampu terdaftar di dalam platform Coinbase dan Binance teman-teman, dan ketika ada momentum tersebut, alangkah baiknya ya kan kalian bisa memanfaatkan untuk ambil untung dulu sekian persen, 30% dari kepemilikan kalian bisa kalian jual dulu, 70%-nya biar untuk long term. Nah untuk apa 30 kita jual teman-teman, 30%-nya kita jual untuk antisipasi ketika harganya nanti mengalami penurunan atau koreksi, yang dimana kita memiliki amunisi untuk melakukan pembelian kembali ya. Dengan amunisi yang kita miliki teman-teman dan harganya turun kembali, maka di situ juga kita secara tidak langsung ya kan kita melipat gandakan aset kita sebenarnya, seperti itu ya. Mantap jiwa. Dan untuk saat ini memang banyak sekali ya teman-teman akun Twitter centang hijau ya, centang biru gitu teman-teman, dimana memang banyak yang nge-up tentang Bitget Bryce. Salah satunya ya ini tadi ya, Sofia Zamolo, terus di sini ada Stephen Morgan teman-teman ya. Intinya di sini dia nge-up tentang Bitget Bryce kedepannya seperti apa gitu ya. Dan semoga saja teman-teman kalau kita mengacu pada roadmap V3-nya memang di sini akan memperbaiki proyek-proyek yang udah launching sebelumnya gitu. Intinya di-upgrade kembali lah ya, agar menimbulkan banyak peminat untuk Bitget Bryce gitu teman-teman. Dan semoga saja ya dalam roadmap V3 ini kita bisa melihat harga Bryce ini mengalami kenaikan nanti di tahun 2024, amin ya. Dan perlu saya ingatkan sekali lagi teman-teman, tetap Dior ya, karena segala sesuatu bisa terjadi. Kalau saya pribadi ya karena saya udah dapat untung dari Bryce teman-teman ya. Dan di sini tinggal income-nya aja yang bekerja buat saya gitu ya kan. Intinya modal saya dulu sudah keluar teman-teman, dan saya dari modal plus cuan udah keluar, income ya kita sekian persennya buat jual ketika naik, sekian persennya untuk hold jangka panjang. Itu sistem yang saya gunakan. Jadi ketika ada Bryce ini ada kenaikan, pasti saya 30% saya jual teman-teman ya. Ketika terjadi penurunan, saya masuk lagi. Nah secara tidak langsung aset saya itu malah bertambah banyak gitu teman-teman. Udah nggak pakai modal tapi asetnya udah bertambah banyak gitu ya. Tetap Dior teman-teman, disclaimer di sini nggak ada saran, nggak ada ajakan ya, nggak ada ajakan lah ya untuk menjual atau membeli suatu aset cryptocurrency, hanya memberikan pendapat aja teman-teman. Jadi tetap disclaimer, segala sesuatu itu bisa terjadi. Nah mungkin ini dulu ya, semoga sedikit membantu dan salam cuan.